Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3A dan 3B yang Bapak sayangi, alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali setelah kalian mengadakan PTS ya. Mungkin kalian sudah tahu raport kalian, itulah kemampuan kalian. Jadi EHB-nya belum ya. Nanti insya Allah kira-kira bulan Desember kita mengadakan EHB, yaitu semester pertama ya. Jadi kalian masih banyak pelajaran yang kalian harus baca dan hafalkan ya. Untuk itu hari ini ya, pelajaran Al-Quran kelas 3A dan 3B ya. 3A dan 3B tentang pengertian qalqalah ya. Tentang pengertian qalqalah ya. Saya akan mulai, kalian perhatikan ya. Nanti buka halaman 36. Mungkin bagi kalian ada yang belum ngambil bukunya, ya ada di sekolah. Ya. Ada di sekolah, tolong diambil ya. Kemarin saya bawa semua, tinggal ngambil ya. Jadi bukunya yang sudah saya pulangi ya ada saya taruh di sekolah, nanti kalian bisa ambil. Anak-anakku sekalian, hari ini adalah pelajaran Al-Quran Hadis tentang pengertian qalqalah. Apa sih yang dimaksud dengan qalqalah? Ya, mungkin kalian ini adalah baru bagi kalian ya. Arti qalqalah menurut bahasa adalah memantulkan. Ya, apa? Memantulkan. Jadi suaranya berpantul gitu ya. Sedangkan menurut istilah adalah bunyi pantulan yang terjadi salah satu huruf yang 5 ketika dalam keadaan sukun mati atau waqaf atau diwakafkan ya. Jadi itu, jadi pengertian daripada qalqalah menurut bahasa adalah memantulkan, menurut istilah adalah yaitu pantulan yang terjadi pada saat atau pada salah satu huruf yang 5 ya ketika dalam keadaan sukun atau dalam keadaan diwakafkan ya. Kemudian huruf qalqalah ya. Jadi yang tadi maksudnya 5 adalah huruf qalqalah. Huruf qalqalah itu ada 5 ya, yaitu qaf, ta, ba, jim, dal ya. Qaf, ta, ba, jim, dal. Untuk mudah untuk menghafalkannya, saya saya jadikan satu, baju di toko ya. Baju di toko, yaitu ba, jim, dal, ta, dan qaf ya. Itu. Kemudian saya lanjutkan macam-macam qalqalah ya. Qalqalah terbagi 2 bagian. Ada qalqalah sugro dan ada qalqalah kubro. Sugro artinya kecil, kubro artinya besar ya. Qalqalah sugro atau qalqalah kecil adalah apabila dalam satu lafal terdapat huruf qalqalah yang 5 tadi yang berbaris atau berharakat sukun asli ya, bukan karena diwakafkan, bukan karena wakaf, jadi sukun asli. Misalnya di sini iqra. Nah, iqra, qafnya kan matinya mati asli ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebenarnya sini ada dua qalqalah, yaitu iqra, khalaq. Nah, khalaq itu kenapa? Ya kalau kita wakafkan menjadi khalaq ya. Itu adalah qalqalah kubro. Tapi saya belum ajarkan dulu ya, yang penting qalqalah sugronya dulu. Iqra. Yang kedua fawa satta. Nah, satta gitu ya. Satta. Nah, iqra.
Iqra, ya. Yauma yakunun nasu kal farasil mabsus itu mabsus, jadi banyak berharokat atau berbaris sukun asli, ya, bukan karena wakaf. Falahum ajrun. Nah, falahum ajrun, ya, ajrun. Jadi ajrun artinya pantul, berpantul. Kemudian wama adraka itu kan dalnya matinya asli, jimnya matinya asli, ya. Mabsus artinya baknya matinya asli. Pawasatna to'nya matinya mati asli. Iqra qafnya matinya mati asli, bukan karena waqaf, ya. Yang kedua, kan tadi ada dua macam, qalqalah sugro atau qalqalah, dan yang kedua adalah qalqalah kubro. Ya, arti qalqalah kubro adalah apabila salah satu huruf atau terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup atau tasdid lalu diwaqafkan. Ya, lalu diwaqafkan. Misalnya Iqra udah tahu tadi apa? Qalqalah sugro. Sekarang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, khalaq itu karena kita matikan, kita wakafkan. Asalnya khalaqa, ya, asalnya khalaqa. Jadi kalau kita wakaf jadi khalaqa. Itu namanya qalqalah kubro. Wallahu min waraihim muhit, ya, muhit, ya, muhit, itu juga qalqalah kubro. Asalnya muhitun, karena wakaf jadi muhit. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, wa tab juga qalqalah kubro. Was sama'i zatil buruj. Jika jimnya asalnya buruji jadi buruj, karena wakaf jadi qalqalah kubro. Wala antum abiduna ma a'bud. A'bud asalnya a'budu jadi a'bud, itu qalqalah kubro. Untuk lebih pahamnya pokoknya ini. Qalqalah sugro adalah huruf qalqalahnya matinya mati asli, sukun. Ya. Ingat, matinya mati asli dan sukun. Sedangkan qalqalah kubro adalah qalqalah yang terjadi karena waqaf, karena berhenti. Tadi khalaq asalnya khalaqo, ya. Ya gitu, khalaq. Nah, itu jadi qalqalah kubro. Pokoknya matinya karena waqaf atau berbaris, masih ada berbaris kasroh, bisa berbaris dhamma atau berbaris fathah, ya, khalaq, ya. Nanti ya, jadi qalqalah ada dua, qalqalah sugro dengan qalqalah kubro. Jadi cirinya adalah kalau qalqalah sugro huruf qalqalahnya matinya asli, sedangkan kalau qalqalah kubro huruf qalqalahnya karena waqaf, karena dimatikan, ya. Coba kita lihat halaman selanjutnya, yaitu halaman 38. Ya, surat praktek membaca qalqalah dalam surat Al-Qur'an. Saya bacakan, kamu dengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Nah, la uqsimu itu qalqalah apa? Qalqalah sugro, karena qafnya matinya asli. Bihadzal balad. Ini adalah qalqalah kubro karena waqaf, asalnya bihadzal baladi, karena waqaf jadi bihadzal balad, ya. Wa anta hillum bihadzal balad. Mana qalqalah kubronya? Itu al balad, ya, al balad. Wa walidi wa ma walad. Nah,
mana qalqalah kubronya? Walad, asalnya walada, karena kita wakafkan jadi walad, itu juga termasuk qalqalah kubro. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini ada dua hukum, ya. Ada tiga bahkan, ya. Laqad, ya. Laqad, ya. Itu qalqalah sugro. Khalaqna juga qalqalah sugro. Insana fi kabad, makhluk qalqalah kubro. Dan selanjutnya mungkin kalian sudah mengerti, ya. Insya Allah kalian harus mengerti. Kemudian muhasabah atau kesimpulan nanti tolong kalian baca di rumah, ya. Di rumah kamu ngertikan, ya, kamu pahami, ya. Kemudian saya kasih tugas, ya. Saya kasih tugas halaman 40, ya. Halaman 40 kamu kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 10, ya. Soalnya ditulis. Nah, kalau kemarin kan saya taruh di buku paket. Karena kamu soalnya ditulis, isinya cari salah satunya. Ya, misalnya huruf qalqalah berjumlah berapa? 5, tulis. Huruf qalqalah berjumlah 5, berarti isinya D. Gitu. Ya, nanti ya. Jadi di buku atau di kertas folio kamu kumpulkan. Namanya jangan lupa, nih kadang-kadang namanya nggak ditulis. Ini buku kemarin kenapa banyak yang saya nggak masukkan ke tugas karena nggak ada namanya, saya bingung. Maka dari itu sekarang saya pakai buku atau kertas folio, ya. Kamu kerjakan soalnya, kemudian kamu jawab atau pilih salah satu jawabannya. Kamu kerjakan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa namanya, harinya, dan tanggalnya, tanggal tahunnya, ya. Nanti ya semua, ya. Cukup sekian. Mudah-mudahan kalian dapat mengerti dan selalu kalian menjaga kesehatan dengan mentaati 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Jangan terlalu banyak bermain keluar rumah, ya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dulu, ya. Jadi bukunya atau kertas folionya kamu kumpulkan aja. Nanti ada 2-3 kamu staples, ya. Nanti ketika itu saya akan mintakan, jadi buku folionya aja kamu kumpulkan. Terima kasih, ya. Selamat bekerja, ya. Selamat mengerjakan. Mudah-mudahan kalian diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.